Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Renartoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP membuat kesimpulan sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Untuk kegiatan pemantik yang pertama, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat kaitan antara kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang saya pelajari hari ini, yaitu bahwa sebagai seorang pendidik, sebaiknya kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja kepada murid, tapi kita sebaiknya juga mendidik murid agar mampu mempunyai karakter yang baik, cakap untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, dan terampil dalam meningkatkan bakat yang dimiliki. Selain itu, berdasarkan hal tersebut, tujuan tersebut dapat dicapai ketika murid mampu mengelola keputusan yang mereka ambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka peroleh di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, sehingga mereka dapat berperilaku dengan bijak dan bertanggung jawab atas semua dampak yang mungkin terjadi terhadap keputusan yang telah diambil. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hade. Selanjutnya yaitu kegiatan pemantik yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Untuk yang pertama, keputusan yang akan kita ambil sebaiknya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, keputusan kita harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengakomodasi sebagian besar keinginan dari orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, keputusan yang diambil sebaiknya hasil musyawarah, diskusi, dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat. Kemudian, selanjutnya, selain itu sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh egois dengan memaksakan keputusan kita pada orang lain, tetapi mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diajarkan pada modul 3.1 ini. Selanjutnya yaitu kegiatan pemantik yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Cara yang saya lakukan, yang pertama yaitu melibatkan murid secara aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada murid untuk memilih jenis penugasan sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Yang ketiga, melibatkan murid untuk mengajukan pendapat dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang dialaminya. Kemudian selanjutnya juga memberikan kebebasan kepada murid untuk mengelola kelas dengan baik. Selanjutnya yaitu kegiatan pemantik yang keempat. Menurut Anda, apa maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut saya, kutipan tersebut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Selain itu, berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan dapat menuntun untuk dapat memunculkan sifat-sifat baik dan meredam sifat buruk, sehingga diharapkan murid dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya yang dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Tes pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin sebaiknya dapat memberikan teladan. Ingarso Sung Tulodo. Hasil keputusan sebaiknya dapat menumbuhkan semangat untuk berkarya, yaitu Ingmatyo Mangunkarso. Juga sebagai seorang pemimpin kita dapat memberikan bimbingan dan motivasi dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Pengaruh nilai dalam diri terhadap prinsip pengambilan keputusan yaitu bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai guru penggerak yaitu inovatif, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan berpihak pada murid sebaiknya dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, diharapkan dapat membuat keputusan yang bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi umum. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Kaitan kegiatan coaching dengan prinsip pengambilan keputusan yaitu bahwa kegiatan coaching ataupun bimbingan dari fasilitator atau pengajar praktek menjadi bekal dalam pengambilan keputusan. Saat pengambilan keputusan, sebaiknya kita dapat menerapkan paradigma, proses berpikir, dan kompetensi inti coaching sehingga dapat menghasilkan keputusan yang kreatif, memaksimalkan potensi, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika.
Kaitan kompetensi sosial emosional dengan pengambilan keputusan, yaitu bahwa guru yang memiliki kemampuan sosial emosional akan mampu mengelola emosi diri, berempati kepada orang lain, menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, dengan adanya kemampuan sosial emosional dapat menyelesaikan dilema etika secara tenang, kepala dingin, dan dilakukan dengan sistematis sesuai 9 langkah pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kelima. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Kaitan studi kasus dilema etika dengan nilai yang dianut diri, yaitu bahwa studi kasus yang berkaitan dengan moral atau dilema etika sebaiknya didasari dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dianut oleh pendidik, seperti karakter yang terkandung pada dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan keputusan yang diambil sesuai dengan perkembangan diri peserta didik yang tercantum dalam visi dan misi sekolah. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan yang kondusif yaitu bahwa proses pengambilan keputusan sebaiknya dapat menggunakan 3 prinsip yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi, sehingga tidak melanggar aturan, bermanfaat untuk kepentingan umum, dan juga masih adanya rasa kepedulian terhadap orang lain. Berdasarkan prinsip tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua orang. Pertanyaan yang ke-7 yaitu apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dan perubahan paradigma pengambilan keputusan pada dilema etika yaitu tantangan yang terjadi pada keputusan di lingkungan yaitu masih adanya kebiasaan terdahulu yang tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan adanya perubahan paradigma yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan murid dan warga sekolah. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran murid yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda? Pengaruh pengambilan keputusan terhadap proses pembelajaran murid yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk memerdekakan murid dalam mengambil keputusan. Selain itu, dengan penerapan diferensiasi proses, konten, dan produk dapat meningkatkan potensi murid yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan belajar mereka akan terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua murid dapat mengekspresikan minat dan bakatnya. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengaruh pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terhadap masa depan murid yaitu bahwa proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sebaiknya dapat berpihak pada murid. Selain itu, dapat mempertimbangkan potensi, minat, dan bakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk bisa cakap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan harapan mereka dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-10. Apakah kesimpulan akhir
yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Yaitu bahwa keterkaitan modul 3.1 dengan modul sebelum-sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan sebaiknya berdasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, nilai kebajikan universal, serta visi dan misi guru penggerak dan sekolah. Sehingga diharapkan hasil keputusan dapat menciptakan budaya positif dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, pengambilan keputusan sebaiknya menggunakan kompetensi sosial emosional. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman materi di modul 3.1 yaitu bahwa saya dapat memahami perbedaan bujukan moral yaitu benar lawan salah dan dilema etika yaitu benar lawan benar. Saya dapat memahami 4 paradigma pengambilan keputusan yaitu individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan rasa kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Saya juga dapat memahami 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu rule-based thinking, end-based thinking, dan care-based thinking. Selain itu, saya juga dapat memahami 9 langkah pengambilan keputusan yaitu mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi dilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Kemudian, hal di luar dugaan yaitu ternyata proses pengambilan keputusan masih berkaitan dengan konsep materi di modul sebelumnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Perbedaan pengambilan keputusan berdasarkan modul 3.1 dengan pengalaman sebelumnya, yaitu sebelum mempelajari modul 3.1, saya pernah mengambil keputusan terkait dilema etika dengan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul paling sedikit. Setelah mempelajari modul 3.1, ternyata terdapat prinsip, paradigma, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga dapat memandu mengambil keputusan secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Dampak dan perubahan yang terjadi sebelum dan setelah mempelajari modul 3.1 yaitu dampak positif dari mempelajari modul 3.1 ini, saya dapat memahami konsep materi pengambilan keputusan sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid, bijak, dan bertanggung jawab. Perubahan yang ada pada diri saya yaitu sebelum mempelajari modul 3.1, saya mengambil keputusan masih secara spontan, belum sistematis. Namun setelah mempelajari modul ini menjadi lebih sistematis. Kemudian pertanyaan yang ke-14 yaitu seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Pentingnya mempelajari modul 3.1 yaitu sangat penting dalam mempelajari modul 3.1 ini karena dapat menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan sebagai individu maupun sebagai pemimpin sehingga hasil keputusan
dapat dipertanggungjawabkan, bijak, bermanfaat bagi kepentingan umum, dan juga berbasis rasa peduli terhadap orang lain. Terima kasih. Demikian penyampaian koneksi antar materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.